Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya terlebih dahulu ingin bertanya kepada kalian. Apakah di antara kalian masih ada yang mengingat pembelajaran kita minggu kemarin? Ya, pembelajaran kita minggu kemarin adalah membahas tentang fi'il mudhari. Dan hari ini akan kita lanjut materi kita, yaitu pembahasan kita tentang fi'il amar. Adapun sub pembahasan kita pada hari ini yaitu 1. Pengertian fi'il amar, 2. Ciri-ciri fi'il amar, 3. Cara membentuk fi'il amar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mendengarkan, kalian memperhatikan dan menyimak pembelajaran dari saya, kalian dapat memahami apa itu fi'il amar, mengetahui ciri-ciri fi'il amar, serta dapat mengetahui cara membentuk fi'il amar. Di mata pembelajaran saya mengambil 3 teknik penilaian. Yang pertama, penilaian sikap, observasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, saya mengambil penilaian pengetahuan seperti tes tertulis ataupun penugasan. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya mengambil penilaian keterampilan, yaitu seperti diskusi dan presentasi. Ya, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang fi'il. Fi'il adalah salah satu dari 3 macam bentuk kata kerja dalam bahasa Arab, yaitu yang pertama ada fi'il madi, yaitu kata kerja di masa lalu atau di masa lampau. Yang kedua ada fi'il mudhari, yaitu kata kerja di masa sekarang dan yang akan datang. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu yang kita mempelajari hari ini, fi'il amar, yaitu kata kerja bentuk perintah. Fi'il yang artinya kata kerja dan amar artinya perintah. Fi'il amar adalah kata kerja yang mengandung perintah dengan tuntutan untuk mendapatkan sesuatu hasil seperti kalimat perintah, ungkapan, atau fi'il yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakhalim. Mutakhalim itu adalah pembicara, sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh muhatab. Muhatab itu adalah lawan berbicara, sebagai orang yang diperintah. Perlu diingat bahwa yang menjadi fa'il atau yang menjadi pelaku dalam fi'il amar adalah damir muhatab. Damir muhatab adalah lawan bicara, atau juga bisa disebut sebagai orang yang kedua, sebagai orang yang diperintah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Damir muhatab terbagi atas 6, yaitu ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Anta artinya kamu untuk laki-laki, antuma artinya kalian berdua untuk laki-laki ataupun perempuan, antum artinya kalian untuk laki-laki, anti artinya kamu untuk perempuan, antuma artinya kalian berdua untuk laki-laki ataupun perempuan, dan yang terakhir antuna artinya kalian untuk perempuan. Karena pelakunya yang akan mengerjakan perintah hanya orang kedua, maka fi'il amarnya hanya mempunyai 6 bentuk untuk makhtab dan mukhtabah, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, lanjut, cara membentuk fi'il amar. Cara membentuk fi'il amar adalah dengan cara mengubah fi'il mudhari dengan cara membuang huruf mudhara'ah yang berada di awal kata dan menzazafkan huruf di akhirnya. Ketika setelah huruf mudhara'ah berharakat sukun, maka perlu menambahkan hamzah di awal kata sehingga bisa terbaca. Ya, baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu fi'il madinya ada nasyara, fi'il mudharinya ada yang suruh, fi'il amarnya ada unsur. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa kata yang suruh ini bisa berubah menjadi unsur? Nah, langkah pertamanya adalah huruf akhirnya kita sukunkan dan huruf awalnya kita ganti menjadi huruf hamzah atau huruf alif. Lalu kita beri harakat pada huruf hamzah atau huruf alif ini sesuai dengan huruf lainnya. Huruf lainnya itu tandanya seperti ini, maka huruf hamzah ini kita beri juga tanda seperti ini. Maka jadilah
fi'il amarnya adalah unsur, yang artinya tolonglah. Nah, tolonglah ini juga termasuk fi'il amar karena itu kata kerja perintah. Supaya kalian lebih memahami tentang cara membentuk fi'il amar ini, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu fi'il madinya ada jalasa, fi'il mudarinya ada yazlisu, dan fi'il amarnya menjadi izlis. Terus gimana sih kata kalian misalnya ya mengubah fi'il mudari yazlisu ini menjadi fi'il amar menjadi izlis ini? Nah, langkah pertamanya sama seperti contoh yang pertama tadi, yaitu huruf akhirnya ini kita sukunkan, lalu huruf awalnya ini kita ganti menjadi huruf alif atau menjadi huruf hamzah. Nah, setelah itu huruf alif ini kita beri harakat sesuai dengan harakat huruf lainnya. Huruf harakat lainnya itu ini, maka katanya itu menjadi izlis, yang artinya adalah duduklah. Nah, duduklah itu juga termasuk fi'il amar karena itu adalah kata perintah. Lalu kita masuk ke contoh yang ketiga agar kalian lebih memahami lagi. Yaitu fi'il madinya ada khara'a, fi'il mudarinya menjadi yakra'u, dan fi'il amarnya menjadi ikra. Nah, cara mengubahnya itu sama seperti contoh yang pertama dan yang kedua tadi, yaitu dengan mengubah huruf akhir ini menjadi sukun, lalu mengganti huruf awal ini menjadi huruf hamzah, dan berikan harakat yang sesuai dengan harakat yang ada. Nah, tapi khusus untuk harakat fathah atau harakat di atas seperti ini, maka harakat pada hamzahnya adalah kasrah atau baris di bawah pada hamzahnya. Maka fi'il amarnya menjadi ikra. Ikra itu artinya bacalah. Nah, bacalah itu juga termasuk fi'il amar karena merupakan kata kerja perintah. Dan lanjut lagi kepada contoh yang keempat atau contoh terakhir, yaitu fi'il madinya ada ta'allama, fi'il mudarinya ada yata'allamu, dan fi'il amarnya menjadi ta'allam. Nah, caranya itu agak berbeda sedikit ya daripada contoh yang pertama, kedua, dan ketiga tadi, tetapi masih sama. Huruf akhirnya ini tetap disukunkan, tapi karena huruf setelah ya ini huruf hidup atau huruf yang berharakat, maka tidak perlu ditambahkan huruf alif atau hamzah lagi. Jadi langsung saja kita buang huruf ya-nya ini, jadi menjadi ta'alam. Ta'alam itu artinya adalah belajarlah. Belajarlah itu juga termasuk fi'il amar karena itu adalah kata kerja bentuk perintah. Lalu kita masuk ke bentuk-bentuk fi'il amar, yaitu anta, if'al, antuma, if'ala, antum, if'alu, anti, if'ali, antuma, if'ala, dan antuna, if'alna. Nah, itulah bentuk-bentuk dari fi'il amar. Karena waktu sudah menunjukkan hampir waktu istirahat, maka pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan kesimpulan pada hari ini adalah kita membahas tentang fi'il amar. Fi'il amar itu adalah kata kerja bentuk perintah, dan orang-orang yang diperintah itu adalah dhamir mukhatab, yaitu ada 6, yaitu yang anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, itulah kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf karena di sini saya masih belajar juga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.